Baik Kak, terima kasih. Dengan Kak Ame ya? Iya, kok tahu? Iya kan sebelumnya kita udah ini kan, udah Chatting. ya chatting. Iya. Gimana Kak tadi kesini naik apa? Tadi kesini naik Gojek. Oh sengaja kesini apa pulang dari mana? Pulang dari kampus tadi teh. Oh gitu. Ada waktu kosong terus kesini. Tapi cuma ada waktu setengah jam Kak. Oh. Udah itu ada matkul lagi. Tempatku lagi, iya. Baik, berarti kita akan memanfaatkan waktu setengah jam ini ya untuk berdiskusi ya. Barangkali ada hal-hal yang perlu diceritakan dari Kak Ame gitu. Boleh Kak, silakan. Ada hal yang mau dibicarakan. Jadi aku tuh bingung mau buka usaha, tapi bingung mau buka usaha roti atau kue tart lunch box yang kayak gitu, yang kecil-kecil tau gak, kayak yang 10 cm Oh itu. iya. Nah, kendalanya kalau misalnya roti itu belum paham banget, emang masih nol, belum bisa bikin adonannya, maksudnya gimana ya, belum bagus lah intinya, masih harus banyak belajar. Terus belum nemu adonan yang pas gitu gimana. Sudah gitu belum uji ketahanannya berapa hari, terus target marketnya juga emang belum tahu, tapi pingin gitu. Tapi kalau misalnya yang kue tart yang mini ini aku udah paham dari berbagai macam adonan, misalkan kayak cheesecake-nya, terus kayak red velvet, cheesecake, sponge cake kayak gitu. Tinggal lebih kreatif lagi dalam hiasnya gitu. Bingung jadi mau mending kue tart atau roti ya. Soalnya gimana ya? Tapi rotinya aku suka gitu loh, minat sama roti ini, tapi aku cenderung lebih condong ke kue tart. Menurut kakak gimana? Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, sekarang kesibukan Kak Ame itu apa sih selain kuliah gitu, selain ke kampus? Sebenarnya aku tuh punya usaha catering juga. Nah, berdua sama ibu, jadi ya berdua sama ibu lah. Cuman aku pengen berinovasi lagi gitu, pengen punya bisnis sendiri, si kue atau roti itu gitu. Jadi kesibukan saya sekarang ngebantuin ibu masak catering. Oke baik, jadi setelah tadi saya mendengar yang dipaparkan oleh Kak Ame ya, cukup bagus ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu cukup bagus gitu. Terus tadi selain kuliah, Kak Ame juga sempat membantu ibu gitu ya. Itu juga mungkin saya lihat passion Kak Ame emang di bidang kuliner, masak atau bikin bakery gitu ya. Kalau aku sih lebih sukanya bakery ya. Kalau misalnya kuliner art gitu kurang bisa, paling cuman membantu ngeracik doang. Misalnya kayak motong-motong sayurnya, yang masaknya itu bagian ibu. Kalau misalkan aku lebih iya kayak kue-kuehan, pastry yang kayak gitu aku bisa. Oh itu jadi makanya kami berencana untuk membuka bisnis sendiri itu di bidang bakery sekarang. Oke. Nah tadi saya juga sudah mendengar bahwa rencana-rencana kami juga sudah bagus gitu ya. Dari mulai perencanaannya juga sudah mulai baik, sudah berpikir ke depannya bakal kayak gimana. Dan mungkin kendalanya sekarang kami itu sedang bingung harus memilih yang mana gitu kan, karena keduanya juga mungkin kami gemari gitu, dan sama-sama sebenarnya kami juga bisa ya kalau misalnya harus belajar lagi gitu. Mungkin kendalanya tadi kan di belajar ya, harus dipelajari lagi. Nah mungkin yang saya tanyakan Kak Ame ini sebenarnya itu cenderung lebih ke yang mana sih kalau misalnya dari hati Kak Ame sendiri gitu ya, lebih serak ke yang mana sih gitu? Serak yang roti atau kue tart itu? Sebenarnya lebih tertariknya mah ke kue tart sih, karena emang udah paham, jadi tinggal lebih banyak belajar variatif lagi dalam menghiasnya ya. Kalau misalnya masalah adonannya mah sudah paham, misalnya kayak adonan sponge cake-nya, red velvet, terus cheesecake itu sudah paham gitu. Nah kalau sedangkan roti emang bener-bener dari nol, jadi emang harus belajar lagi gitu. Tapi
punya ketertarikan tersendiri, jadi pengen belajar ini dan terus jual gitu. Tapi ya itu pasti banyak tahapannya gitu, karena mulai dari nol gitu. Lebih cenderung ke yang kue tart tuh. Yang kue tart gitu. Oke. Mungkin kalau saya boleh memberi saran gitu ya Kak Amey, mungkin kalau saat ini kan Kak Amey juga sedang disibukkan oleh kuliah. Sekarang semester berapa Kak Amey kalau boleh tahu? Semester 6. Ya, semester 6 ini mungkin lagi sibuk-sibuknya juga ya. Nah, mungkin kalau sekarang difokusin dulu kuliahnya. Nah, mungkin si planning tersebut bisa Kak Amey gali lagi bagaimana sih harusnya rencananya juga harus dimatengin lagi. Tadi kan misalnya keresahannya dari pasarnya kan Kak Amey masih meraba-raba gitu, pasarnya kayak gimana, terus dari cara buatnya atau misalnya dari apa sih yang harus dipersiapkan lagi gitu dari perencanaannya. Nah mungkin karena sekarang Kak Amey sedang sibuk kuliah juga, nah mungkin saran saya Kak Amey harus matangin lagi di situnya dulu. Nah nanti kalau di aspek itunya sudah matang banget nih perencanaannya, nah mungkin nanti kalau misalnya setelah lulus atau misalnya sudah menuju masa-masa tenang gitu ya dari kuliah, nah mungkin sudah bisa dijalankan gitu. Nah tadi kan sudah ketemu ya kami sudah menemukan minatnya, lebih condong ke yang kue tart itu. Nah mungkin itu juga udah menjadi sudah menjadi titik terang mungkin ya sekarang. Nah kami juga sudah menyadari sendiri gitu ya sudah menyadari sendiri bahwa oh iya aku ini cenderungnya ke sana gitu. Kemudian nah sekarang tahap selanjutnya itu mungkin gimana sih caranya, misalnya aku ngembangin minat aku yang itu gitu. Jadi jadi kan udah ketahuan nih minatnya di kue tart itu. Nah mungkin sekarang bisa lebih ke gambar gitu. Nanti mau planningnya tuh udah jelas gitu. Ya jadi nggak bingung dari dua pilihan lagi. Nah kita udah keluar nih dari yang dua pilihan itu. Oh jadi udah fix bukan fix. Misalkan ambil jalannya itu kue tart aja yang udah kita condong ke situ. Ya. Dari situ. Ya jadi kita mungkin kalau mengerjain sesuatu pasti kan yang kita gemari gitu ya, yang kita senangi. Jadi nanti kita ketika mengerjakan itu senang dan kita tuh happy aja gitu. Terus nggak merasa berat, nggak merasa terbebani. Dan nantinya kita juga akan terasa mudah karena ya inilah pilihan yang saya pilih dari awal. Ini yang udah saya persiapkan gitu. Jadi udah matang dulu nih pondasinya gitu. Nah mungkin sekarang gitu setelah Kak Amey kepikiran nih sekarang, oh iya mungkin saya mau coba yang kue tart dulu nih. Nah kira-kira langkah apa sih yang mau Kak Amey jalani gitu nanti kira-kira? Mungkin bakal ini sih kan, karena pertama ya mau percobaan dulu nih, bisa bikin jenis kue tart yang 10 cm itu misalkan 3 macam lah dengan hiasan yang berbeda. Terus aku bawa ke kampus, ditawar-tawar ini cobain kue aku nih enak gak bla bla bla. Kalau misalnya enak beli ya nanti gitu misalkan gitu. Nah kalau misalkan udah ketahui nih demandnya gitu, permintaannya banyak apa enggak, nah nanti langsung stok barang, mungkin langsung stok barang. Karena kan sebelum ngebuat kue itu kan udah matang gitu loh, udah matang, kita tahu resep yang benernya gimana, jadi udah fix itu, tinggal ditawarin ke teman-teman. Kalau misalnya demandnya banyak langsung gas gitu sih. Gitu. Oke, bagus ya menurut saya gitu. Kami sudah memahami gitu. Sekarang sudah mulai tercerahkan gitu ya. sudah mulai memahami gitu. Tadi juga rencananya juga sudah terpikirkan gitu mau kayak gimana. Nah, menurut saya dari obrolan kita hari ini mungkin ya sedikit banyaknya sudah kami juga sudah berhasil ya mengurangi keresahannya gitu. Ya. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi selain itu? Atau misalnya masih ada yang
atau apa sudah selesai atau misalnya ada yang perlu dibicarakan lagi, itu silahkan boleh. Ya Kak, mungkin cukup ya, sudah dimengerti oleh saya, dan terima kasih kepada Kakak yang telah gimana ya. Jadi saya tuh lebih tercerahkan gitu, pikiran saya tuh lebih tercerahkan itu sekarang teh. Jadi jadi saya akan mematangkan dulu si plan-plan kedepannya gimana ya, dengan misalkan resep yang lebih mantap lagi, terus dari bahan-bahannya juga, prepare-nya juga, terus menganalisis target marketnya gimana nih kalau misalnya di kampus gitu ya. Mungkin segitu cukup ya Kak. Ya, Terima kasih Kak. Maaf mengganggu waktu. iya sama-sama Kak Mei. Terima kasih juga setelah sudah mau bercerita gitu ya mengenai perasaannya. Semoga dengan adanya ya ngobrol-ngobrol kita kali ini, nanti kedepannya Kak Mei lebih lancar lagi dalam melakukan tadi planning-planning tadi ya. Semoga usahanya juga lancar nanti kedepannya. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di sini. Barangkali kalau nanti mau bercerita lagi boleh ya nanti datang ke sini lagi. Oh iya. Oh, di chat aja ya Kak. Ya boleh. Ya, apa sih tahu jadwalnya gitu. Ya boleh, di sini nggak ada. Ya boleh nanti dijadwalkan lagi ya Kak. Kalau ada yang perlu diobrolkan lagi. Terima kasih Kak Mei. Iya. Ya. Sama-sama. Ya. Pergi dulu. Ya.